Dia tuh ada yang ngajak ngobrol, tapi nggak secara kasat mata nggak ada yang kita lihat ya. Fisik itu yang jelas banget itu dia tuh ya dari mata itu ya jadi nggak bisa ngelihat sebelah dia. Nah di situ jelas banget perubahannya. Di situ langsung dikasih, sampai rumah dikasih, kebuka semuanya lah. Dua titik itu ya kayak pocongan gitu, isinya tahulah apalah ada tanah, kain putih dan sebagainya lah itu. Di bawah batu 2 titik di samping rumah sama di pintu keluar kamar dapur. Ya. Balik lagi bersama gua Ridwan nih di Tris. Kali ini kita lagi ada di segmen podcast cerita mistis. Dan seperti biasa nih, kalau di segmen podcast cerita mistis, gue bakal datangin narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman mistisnya nih. Yaudah, langsung aja kita sapa narasumbernya nih. Men, gimana? Kabar sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi pengalaman apa nih yang lu mau bagiin ke gua, ke teman-teman Mistik Hunter semua nih? Sebelumnya gue memperkenalkan diri gue dulu ya. Nama gue Irwan. Berarti pengalaman apa nih yang lu mau bagiin nih ke teman-teman semua nih? Di sini gue mau berbagi kisah mistis gue ya. Yang mana gue pernah ngalamin kisah-kisah mistis gue itu pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010. Nah, sebelum lanjut ke cerita nih, gue mau infoin dulu nih ke teman-teman Mystic Hunter. Buat lu yang mau jadi narasumber dan menceritakan kisah pengalaman mistis lu di podcast cerita mistis selanjutnya, langsung aja nih hubungin Instagram Tris yang udah gue taruh linknya di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita fokusin ke ceritanya. Jadi pengalaman apa nih yang lu mau bagiin ke kita nih? Di sini gue mau berbagi kisah itu tepatnya pada tahun 2010 yang lalu. Gue dan keluarga gue ngalamin hal-hal mistis yang bener sampai nggak bisa gue lupain sampai sekarang ini ya. Itu pengalaman apa tuh, men? Yang mana itu salah satu keluarga gue itu kena ya kiriman dari orang lah, kayak gitu lah. Itu mulanya gimana? Kok bisa kayak gitu? Itu awalnya sih ya kayak kejadian-kejadian janggal kayak gitu ya. Di atas genteng gua ada suara kayak pasir jatuh lah, atau ada suara kayak benda jatuh kencang, kayak gitu. Anjir. Nah, tapi di dalam rumah lu nih, lu doang yang denger apa beberapa anggota keluarga lu nih? Hampir semuanya ya ngalamin ya, yang gua rasain pada saat itu. Anjir. Nah, tapi setelah itu nih, setelah ada kejadian lemparan dari atap rumah nih, setelah itu apa nih yang terjadi nih? Nah, setelah itu beberapa hari atau minggu kemudian itu yang gua rasain itu ada hal-hal yang lebih aneh lagi ya. Iya. Salah satunya ketika gua mau ke kamar mandi, itu gua inget banget waktu itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Gua mau kamar mandi, buka pintu kan, pintu gua tuh menghubungkan pintu dapur sama kamar mandi. Kamar mandi ya? Nah, pintu dapur gua mau buka, terus itu ya ada ular di depan kaki gua, selangkah lagi gua nginjek, ada ular. Ukurannya itu segede jempol ya. Ukuran jempol tangan kayak. Bukan jempol tangan. Itu ularnya warna apa tuh? Hitam banget. Oh, hitam banget lah ya. Iya. Nah, abis itu gimana tuh? Nah, saat itu gua kaget mundur selangkah ke belakang, dia kabur ke arah kamar mandi, gua kejar beberapa detik, nihil, nggak ngeliat gua. Nggak ngeliat? Sekali. Anjir. Secara logika itu harusnya ada dong lah di kamar mandi. Ya karena itu cuma beberapa detik ya. Iya. Anjir. Kayak gitu. Nah, abis itu gimana tuh, men? Setelah itu lebih banyak lagi kejadian yang luar biasa lah di rumah gua ya, entah itu suasana rumah gue jadi beda banget atau jadi merinding, lebih merinding, siang pun merinding, apalagi malam, coba bayangin deh kayak gitu. Nah, jadi apa nih yang lu rasain? Apa cuma merinding doang? Apa kayak panas gitu, hawa panas? Nah, selain itu ya, selain hawa-hawa kayak gitu ya, lebih parahnya lagi pada waktu itu gue ingat banget waktu malam takbiran. Malam takbiran ya, gue lagi nongkrong di depan rumah orang tua gue lah ya. Oh iya. Jarak beberapa meter.
Dan di situ lah jelas banget baru gue nangkep ada salah satu keluarga gue yang bertingkah laku tuh kayak orang linglung, bingung, dan nggak kayak biasanya dia lakuin kayak gitu loh. Oh, berarti dia tuh ngelakuin hal-hal yang di luar kebiasaannya. Iya, kayak Itu kayak gimana tuh, men? Contohnya kayak dia, ya kayak orang bingung kayak gimana ya, orang bingung itu bingung apa yang dia lakuin. Gue tanya, gue samperin waktu itu pas gue itu lagi nongkrong di rumah gue, perasaan gue kok nggak enak ya. Gue samperin aja lah ke rumah itu, gue tanya kenapa kok kayak gini ya. Dia tuh kayak orang ketakutan gitu loh. Iya. Kayak orang ketakutan ngejawabnya, dan gue juga kok jadi kayak gini ya. Nah, dia jawab apa tuh di situ tuh? Pada waktu itu dia ngejawabnya apa ya, dia mau bikin kue kayak nggak biasanya tengah malam sampai jam 11 malam. Anjir. 11 malam, dan dia bilang tuh mau dibawain ke sana keluarganya gitu. Oh, itu mah takbiran tuh. Takbiran. Tapi abis itu, men, abis yang orang ini bertingkah aneh nih, apalagi nih? Nah, setelah itu beberapa jam kemudian, tepatnya jam 4 Cepat pagi. menjelang sholat id ya, gitu. Si korban malah lebih kacau lagi. Penglihatannya itu di sekitar rumah itu ular aja semuanya. Ular hitam yang mandang dia tuh, ular banyak ular yang mandang dia cerita sampai dia ketakutan lah kayak gitu lah. Berarti pandangan dia itu sama kayak yang lu lihat di awal-awal tadi nih. Nah, benar. Ular hitamnya bahkan lebih banyak gitu Ular ya? tuh lebih banyak di penglihatan dia. Anjir. Lebih ngeri lah itu. Itu kayak gitu. Terus habis itu gimana nih? Selain ular, apalagi nih? Setelah kejadian itu, gua bawa ke rumah sakit dulu ya, Rumah sakit? ke medis dulu. Oh, ya, lu mau coba bawa lah medis lah ya? Gua pengen, gua penasaran. Dan si medisnya pun bilangnya ya kayak gitulah, paham kayak orang-orang yang gangguan jiwa kayak gitulah, karena dia sambil ngomong sendiri. Bayangin ngomong dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi tanpa berhenti, tanpa tidur. Nggak tidur? Nggak makan juga dong? Nggak makan. Dia tuh ada yang ngajak ngobrol, tapi nggak, secara kasat mata nggak ada yang kita lihat ya. Gitu. Nah, habis itu gimana nih? Nah, setelah itu udah ada saran dari salah satu anak keluarga gua, disaranin bawa sini aja nih. Nah, dibawa lah ke sini. Oh, berarti pada saat itu tuh lu udah mulai sadar, keluarga lu udah mulai sadar bahwa ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib nih. Ya, benar. Udah sadar ada hal-hal gaib itu ya, dan dibawa ke orang yang bisa ya, orang pintar lah kayak gitu ya. Dan dia tuh ngasih saran, oh ini udah kena ini, udah ngirim kayak gitu. Gua kok bisa gini ya, padahal mau punya masalah apa gitu. Oh. Nah, habis itu nih, tapi si korbannya ini, dia tuh ada nggak sih gangguan-gangguan fisiknya gitu? Namanya kan kita kalau kena kiriman dari orang, biasanya itu kena gangguan fisik. Ada nggak tuh gangguan-gangguan fisik? Gangguan fisik itu yang jelas banget itu dia tuh ya dari mata ya. Mata itu ya jadi nggak bisa ngelihat sebelah dia. Mata nggak bisa ngelihat. Ya. Terus ada gangguan-gangguan yang lainnya kayak dari badan gitu ngerasa? Badan tuh kalau kayak itu ya enggak sih kalau badan. Oh, Cuman jadi itu lebih lemas aja, lemah gitu lah. lebih lemes ya? Iya, Nah, itu biasanya. dari orang pinter nih. Itu kata orang pinternya apa? Itu ada kiriman lah dari orang yang kesuka kayak gitu sama keluarga gua kayak gitu. Gua. Itu nggak sukanya tuh kenapa? Ya di sini gua nggak bisa ngejelasin. Oh, ya udah. Oke. Nah, itu kan orang pinter tuh. Treatmentnya apa tuh yang dia lakuin pada saat itu tuh? Nah, setelah itu kan salah satu yang keluarga gue yang kena ini kan semakin parah ya, semakin hari ya. Iya. Kayak orang kesurupan entah apalah kayak gitulah. Nah, pada waktu itu gue ingat malam Jumat jam 9 kumat kesurupan sampai jam 11. Gue ingat minta air lah, kan di dekat rumah gue tuh ada orang-orang yang bisa ya, minta air gitu. Gue minta air, datang ke rumahnya, udah ini kasih nanti ke yang kena itu kasih. Nah, udah dikasih ini ada perubahan nggak nih? Nah, di situ jelas banget perubahannya. Di situ langsung dikasih, sampai rumah dikasih, kebuka semuanya lah. Oh, berarti Iya. kerasukan gitu. Kerasukan, dia ngebuka semuanya, dia ngerasa panas, dia ngebuka semuanya, siapa yang ngirim lah, semuanya udah kebuka semua di situ. Aduh. Tapi kan biasanya men, kalau santet itu biasanya ada medianya nih. Apa? Lu pernah nggak sih, lu ngerasa curiga nggak sih sama orang itu yang secara kasat mata lah? Nah, bicara masalah media, sebelum kejadian itu jauh-jauh hari, nah itu ada
ya gua nggak curiga dong. Iya. Yang main lah ya, ada yang main ya diem di samping. Ada 2 titik sih penemuannya ya. Anjir. 2 titik itu ya kayak pocongan gitu. Ya isinya tau lah apalah, ada tanah, kain putih dan sebagainya lah itu. Di bawah batu 2 titik di samping rumah sama di pintu keluar kamar dapur. Nah, itu yang nemuin benda itu siapa? Apakah lu? Apakah anggota keluarga lu? Nah, itu yang nemuin benda itu lah salah satu anggota keluarga gua. Salah satu anggota keluarga lu? Lagi ngapain tuh? Itu lagi ya bebersih lah, beberes lah ya. Oh. Beres, ngegeser batu, ketahuan ada di situ. Ada 2 titik kayak gitu. Terus abis itu gimana tuh? Benda itu lu kemanain tuh abis itu tuh? Nah, setelah itu benda itu langsung dibawa lah ya, dibawa ke salah satu di Bogor ke arah Bogor. Bogor sama keluarga gua. Ditanya ini apa sih ya, dan itu ya dijelasin sama orangnya itu yang bisa itu, katanya ini taruhan lah ya sebutnya. Iya, benda kiriman lah ya. Kirimannya lah kayak gitu. Nah, abis itu di Bogor nih. Itu siapa gitu yang bawa gitu? Yang bawa itu ya salah satu keluarga. Berarti salah satu keluarga lu membawa itu ke Bogor tuh. Dan sepanjang jalan itu dia ceritanya ngebawa tangannya panas. Seperti terbakar aja lah gitu katanya. Panas. Parah sih. Ya masuk akal juga sih, kadang kan kiriman ya. Iya. Nah, abis itu nih, saat ini lu masih ada nggak nih sisa-sisa? Apakah rumah lu masih bersuasana horor? Apakah lu masih ngerasa nggak nyaman gitu di rumah lu? Apakah masih ada gangguan-gangguan gitu di rumah lu? Masih ada nggak nih sampai saat ini nih? Terus sampai saat ini sih gua masih sedikit ngerasain lah ya, sedikit ya. Ada sedikit ya. Pada belum lama, beberapa minggu yang lalu lah. Gue pulang kerja, gue lapar, makan di dapur. Di dapur gua kan itu ada gudang kosong, barang-barang kosong, Barang-barang kosong itu jarang dibongkar lah, sama lorong lah dikit lah, gelap itu kalau malam. Gelap. Nah pas itu gua lagi makan lah gua, lah kok kayak ada yang muncul gitu lah, setengah badan gini, nengok gua lagi makan. Gua refleks langsung nengok. Lah gua tanya istri gua langsung bilang, istri gua kan lagi nonton TV, ini barusan ada yang ngeliatin nih di belakang nih gitu ya, kacau. Dan istri gue pun pernah ngalamin di dapur itu lagi makan. Dia juga pernah ngeliat langsung. Ngeliat langsung? Ngeliat langsung, rambutnya panjang lah. Oh, jadi sosoknya itu rambutnya panjang. Sering ngintip di gudang. Oh, di area gudang itu? Lorong. Lorong ya? Iya, lorong. Anjir. Tapi selebihnya itu nggak ganggu kan, men, abis ini? Ya sih, nggak ganggu. Lebihnya dari itu biasa aja sih. Nah, itu tadi cerita yang dibagiin sama Irwan nih ke kita, ke sobat-sobat Misteri Hunter. Set epic banget sih. Tapi ini belum selesai nih, karena setelah ini gue bakal undang Ika, yaitu spiritual kita nih, yang bakal ngejelasin sosok-sosok apa nih yang ngeganggu anggota keluarga dari si Irwan ini nih. Ya udah, pantengin terus videonya sampai habis. Nah, sekarang gue udah bersama Ika nih. Asli, sebetulnya gue penasaran banget sih, dan gue yakin teman-teman Mystic Hunter juga penasaran nih, sosok-sosok apa aja yang tadi sempat disebutin sama narasumber kita nih. Dan terus terang aja, tadi gue bener sempet nggak sadar gitu loh, gue ngelakuin apa dan katanya gue kerasukan gitu. Nanti lu bisa jelasin nggak kan nih, apa aja sih nih yang bener-bener ada di sini nih? Oke, bisa kok. Jadi tadi ya sebelum kita mau mulai segmen buat cerita nih ya, sebelum tag video lah ya, podcast kayak tag video sama narasumber nih, tuh lu sempet kerasukan gitu doh. Dengan salah satu sosok yang gangguin narasumber ini, yang sering kayak ganggu, entah itu dia sekelibat atau kayak sekedar suara-suara kayak gitu sih. Terus terang tuh di situ tuh gue nggak inget apa-apa, tahu badan gue lemes, dan sebelum tag video ini tuh emang bener-bener tuh gue lemes banget gitu loh. Jadi sebelum ada cerita ini dimulai, nih podcast ini dimulai, itu ada satu sosok yang mau masuk dan komunikasi. Nah akhirnya kayak masuklah ke lu nih, terus gue tanya dong namanya siapa, terus dia itu tuh kayak nyebut namanya gitu, terus udah gitu gue tanya asalnya dan tinggal di mana, terus kenapa dia itu kok gangguin narasumber, karena ternyata dia suka sama narasumber, seneng gitu, tinggal di tempatnya itu. Terus apalagi tuh yang dia sampein tuh?
Ya dia cuma bilang kalau dia tuh senang dan mau tinggal di situ sih, tapi ditanya ya, dia tuh mau pergi atau apa sih, mau menetap di situ. Kalau misalkan pergi, dia mintanya dicariin rumah buat dia. Ciri-cirinya tuh kayak gimana sih? Yang ada di sini yang ngerasukin gue ini nih. Itu cewek, rambutnya panjang tapi kayak gimana sih, kayak gimbal gitu kan. Oh. Rambutnya kayak kusut lah gitu. Mukanya hancur sebelah sih. Anjir. Kayak korban apa sih? Kecelakaan gitu. Nah terus gue tanya dong, kenapa muka dia bisa hancur kayak gitu? Kenapa kondisi badannya seperti itu? Ternyata dia katanya korban kecelakaan ketabrak kontainer. Anjir. Parah. Nah abis ini nih, kan banyak banget tuh sosok-sosok yang katanya diceritain sama narasumber tuh, entah itu dari ular, dari segala macem. Itu bisa lu deskripsiin lagi nggak nih ke teman-teman Mystic Hunter nih? Sosok-sosok itu seperti apa selain si Kunti tersebut? Jadi kalau misalkan untuk yang di rumahnya dia itu tuh banyak kayak ada sosok kayak misalkan tadi gue bilang si Kunti ini ya. Iya. Terus yang kedua itu kayak sosok nenek-nenek. Oh ada nenek-nenek juga? Ya, ada anak kecil, terus yang badannya tinggi gede, hitam gitu. Kalau misalkan untuk kayak yang dibilang, kan ya narasumber tadi cerita ya, kalau misalkan itu ada sosok yang apa sih, kayak sebuah kiriman gitu. Kiriman. Nah itu kiriman itu tuh yang sosok kayak kuntilanak. Ini kuntilanaknya beda ya. Jadi yang masuk ke lu sama yang kiriman itu berbeda. Kalau yang kiriman itu dia lebih condong ke berbau amis sih, kayak bau anyir ya gitu. Parah sih emang. Nah oke, kalau itu, tapi gue penasaran banget nih sama yang ular-ular yang dilihat sama si korban yang diceritain sama narasumber itu nih. Itu dari mana tuh asalnya tuh? Kalau misalkan gini nih, kalau kayak di rumah kita itu ada kiriman ya, atau santet nih, itu pasti ada hewan-hewan kayak ibarat ular kecil. Misal ular tapi warnanya hitam. Terus kayak kelabang. Terus kayak semacam laba-laba tapi kakinya 7. Kalajengking? Iya, kalajengking juga bisa jadi, tapi laba-laba juga. Apa sih yang kakinya 7 itu juga sih. Oh itu juga termasuk ya? Nah, untuk mencegah itu semua nih, kan kita nggak tahu ya kehidupan ke depan tuh kayak gimana. Itu ada pencegahannya nggak sih, cara-cara pencegahannya itu? Sebenarnya kalau untuk cara mencegah gimana caranya sih, kita nggak itu, lebih mendekatkan diri sama Tuhan sih. Lebih bertawakal lagi. Jadi kayak misalkan yang muslim, lebih banyakin ibadah, sholat 5 waktunya, banyakin zikir, banyakin baca Al-Quran, sering puasa aja gitu. Jadi kayak buat tameng kita sendiri agar tuh kita nggak terkena dengan guna-guna, santet atau sihir. Semakin Anda mendekatkan diri nih sama Tuhan, itu semakin insya Allah Anda itu bakal dijaga. Tapi selain itu ada cara-cara lain nggak tuh? Ya jadi kalau misalkan antisipasi nih, misalkan tiba-tiba ada kiriman guna-guna nih ya, ke rumah ataupun sebagainya nih, misalkan entah itu dari kayak genteng nih, ada suara kayak apa sih, pasir gitu, yang tadi. Kayak ada tempongan batu ataupun apa kayak gitu. Itu kalau misalnya ada kayak bunyi kayak bom, lu tau gak sih, kayak jeder gitu, kayak di atas genteng gitu, misalkan bunyi jeder gitu ya, bukan tempongan batu kan tek gitu ya. Kalau misalkan itu kan dari kayak ledakan gitu lah ya. Ledakan gitu. Nah itu lu juga kalau misalkan di kayak ada pasir nih, kayak suara pasir itu, lu jangan keluar sama sekali. Jangan keluar, jangan ngintip. Jadi kayak masa bodohan. Jangan sampai lu terpancing keluar. Karena kalau lu keluar, lu bakal kena. Iya sih, karena kan kalau suara ledakan gitu pasti kita nih orang rumah penasaran gitu. Nah kalau untuk suara ledakan juga, di saat ada kayak suara ledakan, lu buru-buru nyalain keran air. Biar kayak air ngalir gitu, jangan diberhentiin sebelum suara itu tuh hilang. Jadi kalau misalkan lu ada nih kayak ibarat rumah lu nih ya bang, dikirimin guna-guna atau santet nih, itu lu kayak langsung buru-buru nyalain keran air gitu. Gitu. Biar air mengalir. Jadi dia tuh larinya bukannya ke keluarga lu, tapi langsung ke air. Jadi berarti bisa ditangkal dari situ ya? Iya, ditangkal gitu kan, air ngalir kan. Ya kebuang gitu aja. Iya bener. Gini bang, gue mau nanya ya, pas sebelum kita apa sih kayak podcast sih, sebenarnya lu udah ngerasain hal apa sih di sini nih?
apa yang lu rasain? Kalau gue terus terang aja, pada saat sebelum tag video ini diambil, ini pundak gue tuh kerasa kayak bener-bener berat banget gitu ya. Kayak ada yang mau masuk gitu, kayak ada yang mau menyampaikan sesuatu, tapi abis dari situ udah gitu, gue nggak sadar apa-apa lagi. Ketika bangun, ya udah langsung lemes aja gitu badan gue, dan gue nggak tahu apa lagi. Terus ada nggak sih sosok yang lu lihat tuh tiba-tiba datang atau kayak gimana? Kalau gue cuma lihat sosok kuntinya aja, yang bener-bener gue lihat, tapi selebihnya gue nggak lihat itu. Jadi gini, kalau yang gue kasih tau ya ke Sobat Misi Hunter, jadi sebelum kita ngelakuin podcast ini tuh kita kedatangan sosok yang tak diundang. Jadi mereka itu tuh datang kayak mau komunikasi loh ke kita, mau apa sih juga kayak ibarat mau menyampaikan pesan tuh kepada kita, atau maksudnya mau menunjukkan komunikasi nih. Kenapa sih dia ganggu? Ada apa sih? Kayak gitu. Nah, itu tadi cerita yang benar-benar epic dari narasumber kita dan juga penjelasan tentang makhluk-makhluk apa aja nih yang hadir di sini nih. Dan gue mau informasiin lagi buat teman-teman Sobat Mystic Hunter yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi nih dalam menjanjikan konten-konten horor di channel ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di podcast cerita mistis selanjutnya.